Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik ke channel Gara-Gara Super, dan selamat datang dalam konten mingguan kita yaitu breakdown anime Kage no Jitsukusa. Entah ya, gue merasa kalau episode kali ini ada beberapa bagian yang kena skip dan malah kebanyakan ngumbarin adegan yang gak penting sih. Jadi ya, itu bikin gue agak kurang srek sih pas lagi nontonnya. Tapi nih, walaupun begitu, dalam episode ini juga terdapat beberapa informasi yang gak dikasih tahu nih dalam LN maupun manganya. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode ini pun dibuka dari percakapan Sid dan Alexia di pemandian umum. Nah, di sini gue nggak akan bahas Excalibur milik Sid nih, karena menurut gue ya itu nggak terlalu penting sih. Tapi ada satu dialog yang menarik yang diomongin sama Alexia ke Sid nih. Kalau dalam Godness Trail beberapa tahun yang lalu nih, ada seorang yang bernama Venom berhasil memanggil pahlawan Olivier. Nah, kalau kalian lihat fandomnya, kalian itu bisa mendapatkan informasi kalau Venom adalah salah satu bawahan yang dimiliki sama Uskup Nelson. Ya, uskup botak yang dibenci sama Alexia ini. Nah, dikatakan kalau Venom adalah bawahan terkuat yang dimiliki sama Uskup Nelson. Bahkan, dia juga sampai dijuluki sebagai Venom the Executor. Nah, kalian ingat bagian ini ya? Karena nanti kita akan balik lagi membahas soal Venom dan Uskup Nelson. Lalu, dialog kedua yang menarik di antara Alexia dan Sid adalah ketika Alexia itu menanyakan apakah luka Sid itu udah sembuh atau belum. Nah, luka yang dimaksudkan di sini adalah luka yang didapatkan Sid karena ditebas sama Alexia. Itu artinya si Alexia itu masih belum tahu kalau babang kita Sid ini udah terkena tebasan sekali lagi sama prajurit Ordo Diabolos buat nyelamatin Rose. Itu artinya juga si Alexia juga masih belum tahu kalau Rose itu udah jadi bucin akutnya si Sid ini. Makanya, pas ketemu Rose sebagai tamu Godness Trail, si Alexia ini gak ngamuk-ngamuk ke Rose gara-gara udah ngerebut Sid. Lalu nih, yang bikin gue heran lagi adalah kok ada onsen ya di kota Lundrum ini? Ya, kita tahu sendirilah kalau onsen itu ciri khasnya Jepang. Jujur dari pertama kali gue baca manga ataupun LN-nya, gue itu masih belum menemukan jawaban penjelasan mengenai kehadiran onsen di kota suci ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Mitsugoshi Group kan selalu menghadirkan inovasi dari Jepang untuk dijual di isekai-nya. Jadi ya mungkin aja nih salah satu inovasi yang dikenalkan sama Mitsugoshi Group adalah onsen yang dipakai Sid dan Alexia sewaktu mandi bareng ini. Nah, adegan terakhir dalam scene Alexia dan Sid pun ditutup dengan Sid yang ngegeblakin handuk ke Excaliburnya seraya berkata kalau Excaliburnya ini bakalan tambah gede kalau digeblakin kayak begitu. Nah, si Alexia yang udah ngeliat langsung adegan tersebut kayaknya niruin Sid deh buat ngegeplakin handuk tapi ke gunung ya. Mungkin aja Alex yang ngira dengan gitu gunungnya bisa tambah gede kali ya. Kemudian kita pun langsung lanjut kepada bagian Nelson yang sedang berpidato sebagai pembuka acara Godness Trail. Dalam pidatonya itu dia ngomong kalau Dewi Beatrix lah yang memberikan kekuatan kepada pahlawan Olivier untuk memusnahkan iblis Diabolos. Nah, ini adalah sebuah kebohongan yang diciptakan sama pihak gereja, terutama sama Nelson sendiri nih teman-teman. Karena memang nantinya, dalam arc ini akan terungkap kalau sebenarnya Beatrix bukanlah orang yang memberikan kekuatan kepada pahlawan Olivier. Namun Olivier sendiri merupakan salah satu anak elf yang dijadikan objek penelitian oleh Ordo Diabolos untuk dijadikan wadah kebangkitan iblis Diabolos. Jadi pada zaman dulu Ordo Diabolos itu merekrut beberapa orang di gereja untuk mengumpulkan anak-anak yatim piatu yang akan dijadikan bahan eksperimen sama mereka. Dan salah satu anak yang diambil sama pihak gereja itu adalah Olivier. Selain itu, si Nelson ini bukanlah seorang uskup biasa teman-teman. Nyatanya, Nelson sendiri adalah salah satu anggota Round of Table Diabolos. Dalam Round of Table, dia itu menduduki kursi ke-11. Dan salah satu kemampuannya adalah mensummon jiwa dari pahlawan Olivier. Nah, yang ngebuat gue jadi penasaran nih, apakah memang si Venom itu sebegitu kuatkah sampai bisa manggil jiwa dari pahlawan Olivier dalam Godness Trail? Gue kira mungkin itu cuma akal-akalan dari Nelson aja buat naikin pamor dari salah satu anak buahnya itu. Dan dengan begitu, dia sebagai majikannya juga kan akan ikut terkenal gitu. Karena memang, dalam episode kali ini juga kita udah diperlihatkan kalau Nelson sering memakai trik-trik yang licik nih untuk kepentingannya sendiri. Tapi selain sikap licik dan kemampuannya untuk mensummon jiwa pahlawan Olivier, si Nelson ini punya kemampuan OP lainnya teman-teman, yaitu keabadian. Dikatakan dalam fandomnya, Nelson merupakan orang yang sangat serakah. Maka dari itu setiap tahunnya,
dia akan meminum Tears of Diabolos atau bisa dikatakan air mata dari iblis Diabolos untuk membuatnya abadi. Dan mungkin dalam episode 12 nanti kita akan ditunjukkan kemampuan keabadian dari Nelson ini, dimana tiap kali Delta itu udah ngebunuh Nelson, nantinya cloning dari Nelson itu akan bangkit lagi dan menunjukkan dirinya. Tapi keabadian Nelson ini nggak sempurna teman-teman. Dikatakan ada beberapa konsekuensi yang diterima oleh Nelson karena keabadiannya ini, yaitu dia itu harus merelakan sebagian tubuhnya menjadi menua sendiri walaupun umurnya itu nggak bertambah. Maka dari itulah rambut dari Nelson ini menjadi botak gitu. Lanjut ke bagian scene dimana ada seorang prajurit yang ikut nge-trail tapi pakai armor yang mirip kayak pemain baseball teman-teman. Bahkan gaya-gayanya dia ngayunin pedang aja mirip banget dengan orang yang ingin main baseball. Kayaknya itu adalah akibat pengaruh dari Mizugoshi Group juga deh. Kemudian, scene pun berlanjut dengan memperlihatkan kedua anak buah dari Epsilon yang kemungkinan itu bernama Kai dan Omega. Terlihat sedang berpatrol nih mereka tuh. Nah, kenapa gue bisa tahu namanya? Karena memang nama mereka itu udah dimunculin dalam WN-nya. Dikatakan pada WN chapter 190-an, Epsilon itu memiliki dua bawahan yang bernama Kai dan Omega yang diajak untuk menyamar sebagai laki-laki saat mereka itu ditugaskan untuk menyelinap ke pasukan Sumpah Black Rose bersama dengan Sid Kagino tentunya. Makanya dandanan dari anak buah Epsilon ini juga hampir mirip kayak laki ya. Ya you know lah, Epsilon juga cocok banget nih jadi laki-laki gara-gara tripleknya itu. Kemudian Shin pun menyorot kepada Sid yang nampak ngantuk nontonin Garner's Trail. Pasalnya nih hanya pejuang yang bernama Aneros aja yang bisa memanggil roh pahlawan di sana. Nah sayang banget adegan Aneros yang manggil roh pahlawan dan ngalahin roh pahlawan itu nggak terlalu diperlihatin. Dalam scene ini, Sid itu cuma nge-spill dia aja. Dan ada sedikit cuplikan di mana si Aneros ini lagi lawan roh pahlawan yang dia panggil. Tapi mungkin ini adalah strategi yang disiapin sama studionya, karena memang inti dari episode kali ini adalah pertarungan di antara Shadow dan Aurora. Jadi mereka itu men-skip adegan Aneros ini. Toh nantinya juga si Aneros ini akan dapat jatah tampil dalam arc God of War. Nah, kita langsung aja masuk ke pertarungan di antara Shadow dan Aurora. Nah, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari manga dan animenya nih. Dimana dalam manga, si Aurora itu sempat mensummon sebuah sambit besar yang digunakannya untuk melawan Shadow. Namun dalam animenya dia itu memakai teknik darah yang bisa berubah menjadi tombak untuk melawan Sid. Dikatakan sama Alexia kalau teknik tombak darah itu adalah sebuah teknik bertarung kuno. Nah, ini adalah sebuah jawaban yang gue cari-cari selama ini teman-teman. Karena memang kalau kalian udah baca manganya, pas masuk arc Lawless City, pas waktu si Aurora itu ngambil alih tubuh Claire buat lawan Elizabeth sang Queen of Blood, si Aurora itu ngomong kalau teknik tombak darah yang digunakan sama Queen of Blood itu nggak mungkin bekerja sama dia, karena itu merupakan teknik original milik Aurora sendiri. Nah, jujur pas pertama kali baca manganya, gue itu sempat bingung, karena memang gue itu nggak pernah melihat Aurora ngeluarin teknik tombak darah itu. Tapi dengan realisasi animenya sekarang, gue itu jadi dapat jawaban kalau sebenarnya teknik tombak itu punya si Aurora. Oh ya, sedikit spoiler, nantinya si Aurora ini juga akan memberikan kekuatannya kepada Claire nih. Diceritakan saat Claire sekarat karena terkena serangan dari Elizabeth, dia itu masuk ke alam antara kehidupan dan kematian, lalu bertemu dengan Aurora di sana. Aurora pun berkata kalau Claire itu punya kekuatan yang sangat besar, tapi dia itu masih belum bisa mengendalikannya. Maka dari itu si Aurora akan mengajari Claire cara menggunakan kekuatan tersebut. Lalu ia pun memberikan sebuah simbol sihir di tangannya Claire, agar si Aurora itu bisa membantu Claire untuk mengendalikan kekuatannya. Maka dari itu dia menanam simbol sihir tersebut. Balik lagi ke cerita animenya. Kemudian, Shin pun berlanjut kepada terbukanya pintu santuari karena Aurora itu memanggil Shadow ke dalam sana. Ya, saat itu si Aurora merasa kalau Shadow adalah orang yang bisa membebaskan dirinya dari penjara yang selama ini mengekangnya. Maka dari itu pintu santuari pun terbuka untuk mengundang Shadow ke sana, dan pembahasan breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh breakdown untuk episode 11-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ya, agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.